Linked list yaitu suatu struktur data yang merupakan rangkaian atau daftar rekod berjenis sama. Kemudian dihubungkan melalui bantuan pointer. Pointer adalah alamat dari elemen. Penggunaan pointer itu mengacu ke elemen yang berakibatkan elemen-elemen bersebelahan secara logik walaupun tidak bersebelahan secara fisik di memori. Baik, di sini yang pertama adalah penjelasan mengenai struktur data linked list. Yang pertama kita buat tentu saja kepalanya dulu, seperti biasa yang kita memberitahu kepada komputer bahwa kita mau membuat sebuah program. Seperti biasa, include IOStream, include Conio, dan using namespace std. Kemudian kita buat struct untuk linked list-nya. Kita beri nama struct-nya yaitu node. Kemudian yang akan ditampung di dalam node ini ada data, kita beri nama integer data, tipe datanya integer. Kemudian kita node next. Ini untuk biar si pointernya ini bisa berlanjut seperti itu. Kemudian kita deklarasikan node head-nya sama dengan 0. Untuk kepalanya, kepala dari si pointer tadi kita isi 0. 0 ini artinya kosong, kita kosongkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut ke programnya, program utamanya, in main. Kemudian kita deklarasikan node tadi, pointer tadi node 1 isinya new node untuk bahwa kita mau buat data nih, bahwa kita mau isi data nih di dalam si new node 1. Kemudian begitu juga yang 2 dan begitu juga dengan yang 3. Di sini kita hanya membuat 3, kalau mau tambah ya tinggal ditambahkan saja selanjutnya. Kemudian yang ini satu data. Ini untuk kita isi bahwa kita mau ngisi data di dalam node 1 tadi, di dalam gerbong, istilahnya di dalam gerbong 1 gitu. Kita isi nilainya 23. Yang kedua juga kita isi nilainya 25. Yang 3 kita isinya nilainya 27. Kemudian 1 next 2, 2 next 3. Ini maksudnya bahwa gerbong 1 itu berhubung dengan gerbong 2. Yang kedua berhubung dengan yang ketiga. Dan yang ketiga sama dengan 0 karena dia yang di posisi terakhir. Jadi dia tidak ada hubungannya dengan yang lain. Kemudian di sini kita terlebih dahulu head-nya itu sama dengan 1. Node temp sama dengan head. Kemudian while di sini while sebagai untuk perulangan, untuk melakukan perulangan terhadap si data tadi. Kemudian tampilkan temp data. Tampilkanlah data yang udah kita isi tadi. Keluarlah 23, 25, 27. Seperti ini. Kita coba tampilkan. Nah, keluarlah 23, 25, dan 27. Kemudian nanti apabila di head-nya kita ganti dengan 2, maka yang akan keluar hanya 25 dan 27 saja. Lihat ya. Nah, yang keluar hanya 25 dan 27 saja. Kenapa demikian? Dikarenakan kita sudah deklarasikan tadi itu bahwa 1 berhubung dengan 2. Jadi, ketika head ini kan kepala ya, kepala. Ketika kepalanya kita sama dengan kedua, berarti si gerbong 2 tadi yang jadi kepalanya. Berarti otomatis kita istilahnya kita putuskan si gerbong pertama ini. Jadi dia tidak akan keluar gitu. Yang keluar hanya 25 dan 27 saja. Jadi, seperti itu. Struktur data nonlinear adalah hubungan yang bersifat hierarkis atau hubungan one-to-many. Salah satu struktur data nonlinear adalah binary tree atau pohon biner, yang merupakan jenis tree yang hanya memiliki 2 child node atau simpul anak. Simpul tersebut disebut akar dan 2 buah himpunan lain yang disjoin yang disebut sub pohon kiri dan sub pohon kanan. Nah, jadi karakteristik pohon biner adalah setiap simpul
paling banyak hanya memiliki 2 buah anak atau child node, simpul anak dan mungkin tidak punya anak. Pada program ini, kita akan mendeklarasikan sebuah struct yang di dalamnya terdapat 3 field, yaitu int data, kemudian node kiri, dan node kanan. Untuk field pertama, yaitu variabel bertipe data integer yang digunakan untuk menyimpan data pada node. Kemudian field kedua, yaitu variabel pointer yang bertipe data abstrak atau node digunakan untuk menunjuk node anak atau child sebelah kiri. Kemudian field ketiga, yaitu variabel pointer yang bertipe data abstrak atau node digunakan untuk menunjuk node anak atau child sebelah kanan. Kemudian pada program ini juga akan dideklarasikan beberapa prototype fungsi, yakni yang pertama void tambah atau node root, inti data baru. Fungsi ini digunakan untuk melakukan penambahan node yang berisi data atau nilai pada tree. Parameternya adalah variabel pointer bertipe data abstrak, yaitu node, dan variabel bertipe data integer untuk menyimpan data yang diinput. Yang kedua, void preorder atau node root, yang fungsinya ini digunakan untuk mengunjungi node secara preorder, sekaligus mencetak isi node yang telah dikunjungi secara urut dimulai dari kunjungan yang pertama. Kemudian void in order atau node root, yang fungsinya ini digunakan untuk mengunjungi node secara in order sekaligus mencetak isi node yang telah dikunjungi secara urut dimulai dari kunjungan yang pertama. Kemudian void pause order atau node root, yang fungsinya digunakan untuk mengunjungi node secara pause order sekaligus mencetak isi node yang telah dikunjungi secara urut dimulai dari kunjungan yang pertama. Sama dengan data baru, titik koma kurang lebih dari baru min lebih dari. Data diisi nilai dari bilangan yang diinput nilai dari variabel data, yaitu berisi 40. Kemudian kita input data kedua adalah 25. Saat pertama kali fungsi dipanggil, akan dilakukan pengecekan melalui operasi kondisi. Karena kondisi pertama bernilai salah, maka kondisi selanjutnya dijalankan kondisi else if dalam kurung data baru kurang dari dalam kurung root min lebih dari data. Dicek dan ternyata bernilai benar. Itu 25 lebih kecil daripada data pada root, yakni 40. Maka pernyataan yang ada di dalamnya akan dijalankan, yaitu memanggil fungsi tambah dan bintang root min lebih dari kiri. Dari pernyataan yang ada dalam case 2 dijalankan, maka yang akan dilakukan program adalah melakukan pengecekan kondisi apakah pohon bernilai 0. Jika pohon bernilai 0, artinya pohon belum ada data sama sekali, sehingga akan ditampilkan string atau masih kosong. Sebaliknya, jika pohon tidak sama dengan 0, artinya sudah terbentuk node atau tree, maka akan dipanggil fungsi preorder pohon. Berikut fungsi yang dipanggil dan dijalankan oleh program. Fungsi pertama. Saat fungsi ini dipanggil, maka akan dicek apakah kondisi bernilai 0, artinya root belum terbentuk. Jika root tidak sama dengan 0, artinya root sudah terbentuk, maka pernyataan di dalam akan dijalankan. Algoritma fungsi preorder. Yang pertama, mencetak data yang berada pada root, yaitu 20. Kemudian memanggil fungsi preorder root min lebih dari kiri. Kanan artinya menunjuk ke child sebelah kanan yang dimiliki node root dan yang ada di dalamnya diabaikan. Kemudian keluar dari fungsi kelima menuju ke fungsi yang memiliki tingkat lebih luar dari fungsi kelima, yakni fungsi pertama. Pada fungsi pertama, compiler akan menjalankan pernyataan selanjutnya, yakni memanggil fungsi preorder root min lebih dari kanan. Untuk algoritma pemanggilan akhiri sama dengan pemanggilan root akhiri. Jika semua node telah dikunjungi dan data telah dicetak, maka outputnya itu sama dengan 40, 25,
10, 30, 50, 45, dan 60. Jika user memilih menu 3, maka semua pernyataan yang ada di dalam case 3 akan dijalankan. In order, ini kunjungan left node yang dikunjungi induk, kunjungan right. Saat pertama kali pernyataan yang ada di dalam case 3 dijalankan, maka yang akan dilakukan program adalah melakukan pengecekan kondisi apakah pohon bernilai 0. Jika pohon bernilai 0, artinya belum ada data sama sekali, sehingga akan ditampilkan string masih kosong. Sebaliknya, jika pohon tidak sama dengan 0, artinya sudah terbentuk node atau tree, maka akan dipanggil fungsi in order dalam kurung pohon. Untuk algoritma in order sendiri hampir mirip dengan pre-order, yaitu tetap menggunakan rekursif bersarang, di mana fungsi rekursif yang berada di paling dalam dikerjakan sampai selesai terlebih dahulu, kemudian baru fungsi yang ada di luar dikerjakan. Kemudian jika user memilih menu 4, maka semua pernyataan yang ada di dalam case 4 akan dijalankan. Ini post order atau kunjungan left, kunjungan right, node yang dikunjungi atau induk. Saat pertama kali pernyataan yang ada di dalam case 4 dijalankan, maka yang akan dilakukan program adalah melakukan pengecekan kondisi kembali. Apakah pohon bernilai 0? Sama dengan kondisi ketiga, jika pohon bernilai 0, artinya belum ada data sama sekali, sehingga akan ditampilkan string atau masih kosong. Sebaliknya, jika pohon tidak sama dengan 0, artinya sudah terbentuk node atau tree, maka akan dipanggil fungsi post order dalam kurung pohon. Kemudian jika user memilih menu nomor 5, maka perulangan do while akan dihentikan dan selanjutnya keluar dari program. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu tentang struktur data graph. Nah, seperti yang kita tahu, graph ini adalah jenis struktur data yang
susunan datanya itu tidak berdekatan satu sama lain. Dia terdiri dari kumpulan simpul yang berhingga untuk menyimpan data, dan di antara dua simpul itu mereka saling berhubungan gitu. Seperti biasa, pertama kita deklarasikan dulu kepalanya bahwa kita ingin memberitahu kepada komputer kalau kita ingin membuat sebuah program gitu, seperti biasa, include dan lain sebagainya. Kemudian using namespace std. Kemudian kita deklarasikan integer ordo 55. Ini maksudnya adalah untuk simpul-simpul yang ada di dalam grafnya nanti, bahwa kita mau ada 5 baris dan 5 kolom gitu istilahnya. Kemudian void masukkan. Di sini wahda yang kita gunakan di sini ada A, B, dan C, dan sama-sama tipe datanya integer. Kemudian kita lakukan perulangan for in I sama dengan 1, I-nya itu kurang dari sama dengan 4, I-nya plus plus. Kemudian begitu juga yang J-nya. Di sini kita gunakan kurang dari sama dengan 4 karena di awal kita sudah deklarasikan ordonya 5, sama-sama 5 dua-duanya. Berarti di sini juga harus kurang dari sama dengan 4. Baik, kemudian selanjutnya kita ke void tampilkan. Kita menampilkan untuk integer tadi, yang wadah A, B, C gitu. Ini untuk kita tampilkan jika nanti untuk menampilkan kita bahwa akan ada 4 baris dan 4 kolom gitu. Ini untuk menampilkan ordo I, J. Untuk menampilkan kita cout tampilkan, cout NDL untuk spasi ke bawah. Kemudian inisialisasi. Nah, yang ini Grep untuk adalah isinya jenis nanti, struktur data untuk umum yang data yang susunan akan kita datanya isi di tidak dalam baris dan berdekatan satu kolomnya sama lain nanti. atau For in nonlinear. I kurang dari 4 Grep terdiri dan dari seperti kumpulan tadi, kemudian simpul sama sehingga dengan 0. untuk menyimpan Jadi data ini dan antara apabila dua buah data itu nggak simpul diisi, ya udah terdapat isi, nanti hubungan dia saling munculnya 0 gitu. keterkaitan. Kalau sudah diisi ya yang Grep ialah munculnya yang kumpulan nokta atau yang kita simpul isi, di dalam yang kita bidang isi dua gitu. dimensi yang dihubungkan dengan Kemudian sekumpulan garis kita atau sisi. deklarasikan Grep dapat menunya. digunakan Kita untuk tampilkan seperti biasa mempresentasikan menu, objek-objek kemudian diskrit dan cout, hubungan masukkan antara data, objek-objek tersebut. tampilkan dan keluar, masukkan pilihan Anda. Nanti di sini kita akan menggunakan switch case. Kemudian in main, inisialisasi, in ABC tadi kita deklarasikan lagi. Kemudian di sini sistem kelas menu sin M. M ini untuk kita datanya yang kita mau masukkan nanti. Isi dari data itu. Kemudian case 1, apabila dipilihnya 1, maka nanti akan diminta untuk masukkan koordinat. Masukkanlah A, kemudian koordinat Y, masukkan B, kemudian masukkan isi, masukkanlah C gitu. Jika A-nya kurang dari sama dengan 4 dan B-nya juga kurang dari sama dengan 4, maka sesuaikan yang tadi dimintalah masukin A, B, C. Tapi apabila nanti pas diisinya misalnya disuruh masukkan koordinat X, yang diisinya itu 5 gitu. Itu kan nggak kurang dari sama dengan 4, maka yang akan keluar adalah indeks harus kurang dari 4 gitu. Terus apabila dipilihnya kedua, maka yang data-data yang sudah kita isi tadi akan ditampilkan gitu. Nah, tampilkan A, B, C. Contohnya seperti ini, kita coba runningkan. Masukkan data, kemudian kita pilih koordinat X. Koordinat X-nya kan harus kurang dari sama dengan 4 ya. Kita isi 4 aja, kemudian Y-nya 3. Kemudian isinya misalnya 5 isinya. Isinya bebas ya, bisa berapa aja, karena yang harus kurang dari sama dengan 4 itu hanya A dan B-nya, koordinat X dan Y-nya. Oke, sudah kita isi, kita coba tampilkan. Nah, maka tadi kan kita isinya 4 kan, maka dia di baris keempat X-nya, terus Y-nya tadi 3 ya, berarti 5 ini akan muncul di baris ketiga. Nah, 1, 2, 3 gitu. Misal lagi kita masukkan data 4, kemudian yang di ketiganya 5 tadi ya. Terus kita coba masukkan lagi 4, di Y-nya kita isi 3 misal. 3
Kemudian kita masukkan data lagi, 4, kita isinya 5. Kita tampilkan. Nah, tadi kan kita isinya itu sama ya, kita isinya y-nya sama dengan 3, makanya dia yang keluar hanya 5. Karena itu yang terakhir kita isi tadi. Misal kita isi semuanya dulu ya. Masukkan data, koordinat 4, yang pertama, itu kita isi dia dengan 1 misal. Kemudian yang kedua itu kita isi dengan 2. Ketiga itu kita isi dengan 3. Kita isi dengan 4. Kemudian tampilkan. Nah, maka akan keluar 1, 2, 3, 4. Kalau mau isi semuanya seperti ini, maka yang diganti tadi tuh, kan tadi kita ganti koordinat Y-nya kan yang B-nya. Maka kalau mau semuanya berarti tinggal diganti yang koordinat X-nya aja, diisi dengan 1, 2, 3, 4 gitu. Ini semisalnya kita deklarasikannya itu nggak lebih dari sama dengan 4. Misalnya 5 ya. 5. Ininya 5 juga. Isinya 6 misal. Nah, indeks harus kurang dari 4 karena di sini kan 5. 5 kan nggak kurang dari 4, makanya yang keluar indeks harus kurang dari 4. Seperti itu.